Apabila hari ini kita tidak mempunyai kepedulian untuk mencegahnya, untuk merapikannya kembali, maka 100-200 tahun yang akan datang, bangsa kita akan belok sejarah dan pemahaman cucu-cucu kita, generasi yang akan datang, itu akan gelap terhadap sejarah leluhurnya sendiri. Ada orang 500 sebelumnya disebut Wali Mastur, namun kemudian dicatat sebagai Qutbul Aulia. Lalu ketika ditanyakan, katanya itu Wali Mastur. Tapi kenapa Anda bisa tahu bahwa dia itu sebagai wali? Padahal pada zamannya orang yang semasa dengan beliau tidak tahu beliau ini siapa. Apa beliau wali, apa beliau kutub, apa ulama pun banyak yang tidak tahu. Tapi ketika 500 tahun setelahnya, bahkan 550 tahun, ditulis dalam sebuah kitab bahwa dia adalah seorang alim, seorang wali, seorang kutub dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi pada salah satu klan yang ada di masa lalu, kemudian yang hari ini para keturunannya ada, dan polanya sama juga dengan pola leluhurnya dalam mengklaim leluhurnya telah sampai pada derajat tertentu dalam ilmu ataupun kewalian. Nah, inilah yang menjadi sebuah PR bagi kita semua untuk meluruskan kembali dari efek-efek negatif klaim-klaim itu untuk bangsa kita. Karena Kiai Mujahidin sebuah klaim terhadap sejarah, apalagi sejarah yang sudah mapan dari keluarga Nusantara, misalnya kuburan yang diklaim namanya dengan nama-nama tertentu yang bukan dari Nusantara, itu akan berimplikasi terhadap kesejarahan masa yang akan datang, di mana nanti akan terkabulkan antara sejarah yang sesungguhnya dengan sejarah yang terbentuk mulai hari ini, yang kemudian akan diyakini kebenarannya pada masa yang akan datang. Nah, ini yang sedang terjadi di beberapa titik dalam diskursus masalah kuburan-kuburan palsu. Jadi disebut kuburan palsu itu ada beberapa tipologi. Pertama, kuburan itu memang tidak ada kuburan, kemudian sengaja dibikin kuburan dan diberi nama orang yang tidak pernah ada di masa lalu. Yang kedua adalah kuburan yang sudah mapan sebagai seorang pahlawan, kemudian silsilahnya dirubah mulai leluhur keberapa sehingga melenceng daripada leluhurnya yang sebenarnya. Dia tadinya adalah keturunan Raja-Raja Mojopahit, Raja Mataram, kemudian bisa belok ke klan-klan yang ada di Yaman misalnya. Yang ketiga tipologinya adalah kuburannya ada di suatu tempat, kemudian dia bikin lagi kuburan, kemudian dia tambahin namanya sebagai alias dari pahlawan kita yang sudah ada kuburan itu. Jadi ini kuburan palsu ada, namanya diambil dari nama pahlawan kita, kemudian dialiaskan sebagai bagian dari Al-Anu ini. Dan ini yang sudah terjadi, dan ini sangat berbahaya apabila hari ini kita tidak mempunyai kepedulian untuk mencegahnya, untuk merapikannya kembali, maka 100-200 tahun yang akan datang, bangsa kita akan belok sejarah dan pemahaman cucu-cucu kita, generasi yang akan datang, itu akan gelap terhadap sejarah leluhurnya sendiri.